الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, para ikhwan dan akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama kita lakukan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa seluruh yang kita lakukan dari aktivitas hidup di dunia ini maupun yang berhubungan dengan ibadah dan ketaatan semata-mata adalah kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Meyakini bahwa apapun yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita pakai, itu semua adalah pemberian dan nikmat dari Allah Jalla fi'ula. Wa in minkum wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa yang ada pada kamu dari nikmat maka datangnya dari Allah. Meyakini bahwa nikmat itu ada yang kita minta lalu diberi oleh Allah, dan meyakini banyak dari nikmat tersebut yang kita tidak perlu meminta, namun Allah tetap memberi. Meyakini bahwa ada nikmat itu ternyata bernilai tinggi dari sisi Allah dan Allah beri kita, sementara kita tidak menyadari tingginya dan besarnya nilai nikmat tersebut. Kapan baru kita mengenali nilai dan besarnya nikmat tersebut? Ketika kita berjumpa dengan Allah. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ketaatan, nikmat bulan-bulan dan musim-musim yang penuh dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak menyadari. Kemudian bersyukur dengan meyakini bahwa kita berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Bila mana salah satu nikmat itu dicabut oleh Allah dari kita, pada hakikatnya kita berpindah ke nikmat yang baru. Sementara fokus kita ke nikmat yang dicabut. Sehingga kita merasa frustasi, sempit hidup, padahal Allah memindahkan antara satu nikmat ke nikmat yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mencabut misalnya kesehatan dari kita. Karena fokus kita pada nikmat sehat sehingga kita lupa bahwa ketika kesehatan itu dicabut sebentar oleh Allah untuk memberikan kita kesempatan berpahala, memperoleh pahala yang jauh lebih besar dari kita dapatkan ketika kita sehat. Jauh lebih besar. Ini perlu juga dalam syukur kita meyakini. Kemudian kita bersyukur dengan selalu membasahkan lisan kita, lidah kita
dengan pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, menyebut dan menyanjung Allah dengan nama-namanya yang indah, menyebut serta menyanjung Allah dengan sifat-sifatnya yang maha mulia. Ini termasuk syukur, dan ini merupakan khas makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa terkecuali secara global. Hanya ada kekurangan pada manusia. Sementara makhluk Allah yang lain semuanya bertasbih, semuanya mengagungkan dan bahkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Langitnya, buminya, matahari, bulan, bintang, gunung, ya, tidak ada satu pun kecuali bertasbih kepada Allah. Namun kita tidak mengetahui tasbih makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia merupakan salah satu bentuk syukur dan pengagungan kita kepada Allah, membasahkan lisan kita dengan pujian-pujian. Makanya agama kita mengajarkan kita ibadah lisan yang sangat banyak, terutama membaca kitabullah. Membaca Al-Quran ini ibadah lisan, yang di dalamnya banyak pujian-pujian Allah terhadap dirinya. Banyak Allah menjelaskan tentang sifat-sifat dan nama-namanya serta perbuatan-perbuatannya yang sangat luar biasa. Ya, membangun langit 7 besar. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, mengangkat langit tanpa tiang. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah mengangkat langit tanpa tiang dan kita menyaksikannya. Allah bercerita tentang perbuatannya yang sangat luar biasa kepada kita untuk mengajak kita memuji Allah Jalla wa'ala. Kemudian bersyukur kita kepada Allah dengan mempergunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ridha Allah, untuk menggapai rahmat dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Itulah bentuk syukur yang dijelaskan oleh para ulama. Tiga bentuk syukur yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu meyakini bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita pakai, bahkan ketika kita beribadah sekalipun, itu tidak lepas dari nikmat Allah. Makanya Nabi berkata, Allahumma laulaka mahtadaina wala sallaina wala zakkaina wala sumna. Ya Allah, kalau bukan karenamu, maka kami tidak akan bisa memperoleh hidayah, tidak akan bisa salat, tidak akan mampu menunaikan zakat, tidak akan bisa berpuasa. Semua itu kita lakukan karena Allah yang memberikan kita taufik. Yang kedua tadi, menggunakan lisan kita untuk selalu memuji, memuja, mengagungkan, membesarkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz yang sudah diajarkan oleh Al-Quran, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga apa? Yang ketiga, mempergunakan nikmat yang Allah berikan untuk meraih rahmat, kasih sayang dan ridha Allah Jalla fi'ula. Salah satu syukur kita sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini. Ini salah satu cara kita menggunakan nikmat umur kita, nikmat kesehatan kita, nikmat harta kita, nikmat pendengaran kita, nikmat pakaian kita, nikmat makanan kita, nikmat kesehatan kita, dengan melakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Berkumpul di salah satu tempat di mana di dalamnya disucikan Allah, diagungkan Allah, dibesarkan Allah dengan sujud, dengan ruku', dengan
pengagungan, mengucapkan Allahu Akbar, apapun istilah namanya di antara manusia. Tetapi ini tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dipilih oleh Allah sebagai tempat orang-orang yang hendak mensucikan jiwa. Ya, membersihkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita ini sebagai usaha yang disyukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikannya ganjaran pahala yang berlipat ganda dan menjadikan dia sebab keberkahan dalam hidup kita dimanapun kita berada. Burika lana haitsu ma kunna. Allah berkahi kita dimanapun kita berada. Keberkahan itu bukan hanya ketika kita berada di masjid. Keberkahan itu ketika kita berada di rumah, mengurusi rumah kita, mengurusi keluarga kita, mengurusi pekerjaan kita, mengurusi apapun juga, berada dimanapun. Kalau memang Allah berkahi, maka kita pasti memberikan keberkahan dan memunculkan keberkahan dalam hidup ini. Itu syukur yang perlu kita hadirkan saat ini. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ikhwah wal akhawat, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di majelis ta'lim, di majelis ilmu, di tempat pengajian, bila mana kita tidak dapat apa-apa, misalnya, tetapi ini sangat susah untuk ditemukan, bila mana kita tidak mendapat apa-apa dari apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan dalam majelis ta'lim tersebut, kecuali banyaknya kita bersolawat, ini sudah keutamaan yang luar biasa. Susah untuk mendapatkan kesempatan banyak bersolawat. Ketika kita jualan, ketika kita di pabrik, ketika kita di kantor, apalagi kita di rumah, sibuk bermain-main dengan anak dan istri, sibuk dengan kesibukan dunia, susah untuk mendapatkan kesempatan bersalawat, mengingat Nabi saja, apalagi untuk bersalawat. Ya, maka duduk di majelis ta'lim ini adalah kesempatan yang besar untuk banyak bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini khas yang sangat istimewa dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya mereka banyak menulis karya-karya tentang salawat. Ya. Kapan salawat itu disunnahkan, dianjurkan oleh agama, apa bentuk salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang perlu kita syukuri dan perlu kita amalkan di majelis-majelis ta'lim ini. Pulang membawa banyak keutamaan dan nilai-nilai pahala. Makanya tidak aneh kalau kita dalami lagi hadis Nabi SAW, barang siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan menuntut ilmu, maka dibukakan, dipermudah oleh Allah SWT untuknya jalan-jalan ke surga. Banyak kebaikan yang dibukakan oleh Allah daripada kita duduk-duduk di rumah di hari Ahad ini. Kata ustaz kita, hari Ahad itu untuk ngaji, kalau hari Minggu untuk jogging. Ya, untuk jogging. Ya. Di hari yang memang kita butuh untuk memberikan hak-hak badan kita, sepanjang pekan kita sibuk dengan pekerjaan, yang seharusnya kita melakukan apa yang dilakukan oleh banyak orang, tetapi justru kita menambah kembali ketaatan dan ibadah kita duduk di majelis ilmu. Maka di antara ibadah yaitu bersolawat yang perlu kita perbanyak di majelis-majelis ta'lim. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adalah ucapan jazakumullahu khairan dari saya dan mewakili kawan-kawan semua dari Pekanbaru kepada pengurus Musalla Imam Syafi'i ini yang telah menerima ta'awun, ya, menerima bersiap untuk ta'awun alal birri wat taqwa, bersama bekerja sama, saling bahu membahu
untuk terlaksananya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala mereka tanpa terkecuali pengurus masjid, pengurus yayasan dan semua panitia yang mungkin saja berlelah-lelah, berletih-letih mengurusi agar terlaksananya, termasuk tadi pengumuman yang disampaikan ini semua demi ketentraman dan kenyamanan, dan kita beribadah tidak mengganggu orang. Karena tidak selamanya ibadah itu luput dari gangguan, ibadah saja. Dan tidak selamanya ibadah itu luput dari mengganggu. Makanya Nabi SAW ajarkan adab solat malam kepada Abu Bakar dan Umar dalam segi meninggikan dan merendahkan suara. Itu saja, mengganggu dengan suara saja sudah dituntun dan diajarkan bagaimana tidak terjadi oleh Nabi SAW. Bagaimana dengan mengganggu aktivitas orang? Itu yang pertama itu. Yang pertama, mengurangi keberkahan kita di majelis ilmu. Yang kedua, memberikan pencitraan yang kalau penceritaan yang tidak baik tetapi kurang baik di mata orang. Ya. Maka apa yang diharapkan oleh panitia tadi ini perlu kita marakkan. Karena memang untuk kemaslahatan umum, untuk kemaslahatan semua dan untuk dakwah sebenarnya. Untuk bagaimana dakwah ini dipandang, dilihat oleh orang yang memang memberikan keberkahan. Bukan untuk menyusahkan orang dan bukan untuk memberikan ancaman-ancaman kepada siapapun juga. Maka ini yang mungkin perlu kita kita berikan mereka semangat, para panitia, dengan doa semoga Allah SWT memudahkan semua urusan, menerima apa yang telah dilakukan dan senantiasa diberikan oleh Allah taufik dan bimbingan. Kemudian setelah 3 poin tadi, bersyukur, bersalawat dan doa untuk panitia dan tambahannya doa untuk antum dan antunna semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang menyempatkan hadir di pagi hari yang berkah ini. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah. Perpisahan kita setelahnya nanti perpisahan yang selalu dijaga oleh Allah Jalla fi'ula. Dan semoga tidak seorang pun dari kita, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, yang sudah tua, laki-laki, wanita, tidak seorang pun yang diharamkan oleh Allah dari rahmat dan kasih sayangnya, ampunan dan pahala darinya. Semoga sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah kumpulkan kita kembali di tempat yang paling mulia, yaitu di surganya nanti di akhirat. Kita masuk ke tema, yaitu berbekal ilmu dan taqwa menyambut bulan puasa. Ya. Sebenarnya ada beberapa poin yang perlu kita jelaskan agar kita paham apa yang dimaksud dengan tema ini. Sebenarnya pembahasannya sama-sama saja dengan pembahasan yang mungkin seringkali kita mendengarnya. Yang pertama berbekal, yang kemudian yang kedua menyambut. Ya. Dalam masalah berbekal, kita semua tahu bahwa perbekalan ini adalah menyiapkan sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Ya. Dalam hal ini Allah perintahkan kita untuk berbekal takwa untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah kalian. Jadi perintah berbekal ini memang tuntunan agama, bukan
pesan dari orang tua kita, bukan hanya pesan-pesan dari orang tua. Berbekal itu memang tuntunan agama, perintah Allah, berbekallah kamu. Wa tazawwadu. Kemudian Allah berikan arahan bahwa apa bekal yang terbaik. Bekal yang terbaik yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat itu adalah taqwa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Lalu Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal, fikiran. Jadi berbekal perintah agama. Kalau di dunia ini analoginya dalam perjalanan kita mempersiapkan bekal, apalagi perjalanan kami ini, ya, dan berbeda-beda bekalnya. Ada yang membawa persiapan pakaian lebih, ada yang memang sangat ekonomis. Kalau nanti ternyata kurang, maka pakaian itu dibolak-balik, ya. Yang dalam jadi luar. Ini perbekalan yang analogi seperti itu. Kalau di akhirat nanti tidak bisa lagi bolak-balik. Ya, akhirat sebagaimana yang telah kita persiapkan itu yang kita dapatkan. Perjalanan dunia tidak. Ada yang lebih. Bahkan pulang membawa pakaian bersih. Kotornya hanya 1-2, ekonomis. Ya, 1 helai pakai 1,5 hari. Ya. Nanti pulang, ini sayang istri namanya. Ya, nanti pulang istri banyak mencuci. Ya. Kemudian perbekalan orang-orang media yang ingin menyorot, yang ingin menyoting, membawa bekal-bekal agar bisa melakukan apa yang diinginkan dalam perjalanan. Orang yang merantau untuk mendapatkan pekerjaan di rantau, mereka akan mempersiapkan bekal. Yang ahlinya masak-memasak, di rantaunya ketika sampai di rantau, dia akan mencari apa? Mencari rumah-rumah makan atau tempat-tempat jual nasi, menawarkan diri untuk bisa menjadi karyawan di sana. Yang punya keahlian lainnya juga akan berupaya berbekal agar nanti pulang ke kampung halaman membawa hasil yang besar. Begitulah secara ringkas tentang makna berbekal. Kemudian menyambut ini sebenarnya kata-kata yang sederhana, tetapi kalau kita buatkan contoh dalam kehidupan. Tadi menyambut jamaah yang datang, panitia mungkin sudah 1 hari 2 hari sebelumnya melakukan persiapan. Sementara yang datang tidak perlu siap-siap. Yang bahkan yang niat tadi subuh berangkat sekarang. Atau kebetulan dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ada masuk WA. Ada kajian hari ini di Musalla Imam Syafi'i. Oh iya, jam berapa? Jam 9. Jam 9 kurang 5 menit dia pergi. Tanpa ada persiapan apa-apa. Sementara panitia pontang-panting, bertukus lumus, ya, bergadang, mempersiapkan semuanya, mempersiapkan izin dan yang lain-lainnya. Ya. Sementara kita yang hadir tidak mempersiapkan apa-apa. Ini perbedaan menyambut dengan yang disambut. Kemudian kalau kita tadi sempat juga saya ketika kita masuk, saya mengatakan parkir di tempat yang sama. Ya. Loh, ini kan Ustadz, nggak ada beda. Ya. Ketika hendak mundur disuruh di tempat yang berbeda, terpaksa. Ya. Terpaksa. Ini perbedaan sambutan. Apalagi kalau seandainya kita buatkan percontohan bahwa yang disambut itu membawa sesuatu yang banyak. Kalau ini tidak.
Yang tadi disambut tidak membawa sesuatu yang banyak, hanya sekedar untuk mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah, untuk menambah pahala, berjumpa dengan saudara-saudarinya. Tetapi kalau kita buatkan pencontohan, yang disambut itu adalah tamu yang besar, yang mulia, punya kedudukan, dan bahkan di situ sudah ada tanda-tanda dia membawa banyak keberkahan. Dia akan membawa cek. Nah, diberitakan kami datang untuk menyalurkan bantuan penambahan lahan musalla Imam Syafi'i ini sampai ke depan sana. Ya, tambah setengah hektar lagi dengan plus bangunan-bangunannya. Kira-kira menyambutnya bagaimana? Gimana nyambutnya? Ya, itu baru untuk masjidnya, dan untuk pengurusnya didapatkan nanti akan disiapkan gaji per bulan. Tiap datang. Ya. Terus ketika ada kehadiran, makanan, snacknya, semua sudah ada. Kira-kira menyambut orang yang datang membawa sekian banyak keberkahan itu, kita biasa-biasa. Tidak ada persiapan parkirnya, tidak ada persiapan semraut di mana-mana. Kemudian ketika dia datang, tidak ada satupun yang menyambut di depan. Mereka masuk masjid langsung atau balik, pulang lagi dia. Itulah gambaran kata menyambut. Dan untuk melihat bagaimana kita menyambut, ukuran keadaan kita menyambut dengan dengan baik dan sempurna, mari kita kenali tamu yang akan kita sambut. Tidak lebih dari 7 hari lagi atau 6 hari lagi, yaitu bulan Ramadan. Bagaimana, seberapa muliakah Ramadan yang akan kita sambut? Tidak apa-apa, biarkan. Ya, taruh di sini biar. Agar kita bisa mempersiapkan bekal yang memang kita inginkan dari pelajaran kita pagi hari ini, dengan menyambut dengan sambutan yang luar biasa, euforianya sangat sangat indah sesuai dengan tuntunan Allah. Kita harus kenali dengan baik tamu yang akan kita sambut tersebut. Itu bulan Ramadan. Baik. Bulan Ramadan adalah bulan banyak keberkahan, penuh dengan rahmat dan ampunan, pembebasan dari api neraka, rahmat, keberkahan, ampunan, pahala yang dilipat gandakan, pembebasan dari api neraka jahanam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Itulah bulan Ramadan. Dia salah satu bulan dari 12 bulan Hijriah, dan dia dipilih memang oleh Allah. Allah memilihnya. Allah memang memilihnya. Dan kita harus yakin bila mana Allah memilih, maka pilihan Allah itu adalah pilihan yang sempurna, tanpa celah, tanpa ada kekurangan apa-apa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Tuhanmu yang mencipta apa yang Ia kehendaki dan
ada yang memang nampak cocok oleh kita, tapi belum tentu yang cocok bagi kita itu benar pilihan kita. Kita pilih memang, ternyata setelah kita pilih kita sesali. Pernah tidak ini terjadi? Jangan pikiran kita ke jodoh dulu ya. Saya menyesal memilih istri saya misalnya. Tidak, jangan sampai sana. Yang sederhana sajalah. Beli HP misalnya, beli baju, beli sendal. Kami sempat bercerita membeli sendal secara online. Baru beberapa kali pakai telapaknya sudah lepas. Nah, kemudian muncul penyesalan. Itulah akibatnya belanja melalui media online. Kan sebenarnya kan dia punya hak untuk mengurungkan niatnya, untuk melanjutkan, tetapi itulah kita di dunia. Terkadang makanan sajalah. Makanan. Memesan nasi ramas, nasi bungkus. Ya. Ketika kita melihat gambar tampakan di etalase itu, rendangnya luar biasa enak nampaknya. Ternyata ketika kita pilih rendang tersebut, kemudian dibungkus, pas mau makan ternyata jauh dari harapan. Nyesal enggak? Nyesal. Itu contoh sederhananya kalau kita yang memilih. Tetapi kalau Allah sudah memilih, maka pada pilihan Allah itu terdapat kesempurnaan yang tidak ada sedikit pun kekurangannya. Contoh, walaupun pilihan Allah itu nampak oleh kasat mata manusia, loh kok bisa Allah memilih ya? Padahal tidak ada apa-apanya. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala memilih tanah Haram Mekah sebagai tempat dibangunnya masjidnya. Dibangun masjid, loh kok bisa dibangun masjid di situ lembah yang tidak ada tanamannya, dimuliakan oleh Allah. Dan kemuliaan tempat lembah tersebut itu sudah semenjak zaman Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim belum tiba di sana. Allah sudah memberitahukan akan memilih salah satu lembah, kemudian nanti Nabi Ibrahim mencarinya. Dicari oleh Nabi Ibrahim, membawa anak dan istrinya Hajar. Barulah dia sampai ke titik yang dimaksud oleh Allah. Dan luar biasa lagi, Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan anak bininya, istrinya Hajar dengan anaknya Ismail, untuk menetap di sana. Seorang wanita lemah, ibu muda yang baru punya anak, dengan seorang bayi. Di situ tidak ada manusia lain. Di lembah yang ada hanya pohon, tetapi sekedar untuk berteduh, tetapi tidak bisa diharapkan buahnya. Tidak ada tanaman. Sampai hari ini tidak ada tanaman yang menghasilkan buah tumbuh di sana. Padahal dia lembah. Ternyata Allah memilihnya. Nabi Ibrahim setelah berangkat dari Syam, ya, dari Irak ya, menuju Mekah, kemudian meninggalkan istri dan anaknya di sana, kemudian dia pergi. Istrinya, ya, hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menceritakannya. Istrinya bertanya, kamu tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab, dia terus pergi, menoleh pun tidak. Dikejarnya, kamu tinggalkan kami di sini? Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Nabi Ibrahim. Dan jangankan berkata, melihat pun tidak. Bukan berarti dia tega ya, tapi dia berupaya berjuang untuk melawan kasih sayang cintanya kepada keluarganya. Tapi itu karena perintah Allah. Terus berjalan. Setelah berkali-kali ditanya tidak ada jawaban, Hajar merubah cara bertanyanya. Dan ini menunjukkan bahwa dia seorang wanita cerdas, seorang wanita yang luar biasa keimanannya kepada Allah. Apa kata Hajar bertanya? Allahu amaraka bihadza?
Subhanallah. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Kan beda tadi. Engkau tinggalkan kami di sini, berarti ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Engkau tinggalkan, tak masuk akal nih. Suami meninggalkan istrinya di tempat tidak ada orang. Di padang pasir, lembah, tidak ada tanaman. Ya, tidak ada air. Tapi ketika ayah suaminya tidak menjawab, tidak menoleh, tidak memberikan apapun jawaban, lalu dia merubah bentuk pertanyaannya. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Nabi Ibrahim sudah mulai bisa memberikan celah jawaban. Tinggal dia mengatakan, iya, selesai. Iya. Tetapi kesimpulan iman yang luar biasa dari wanita ini adalah, idzan la yudayyi'una. Kalau memang Allah yang menyuruhmu, maka saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itulah pilihan Allah. Merekalah sebagai titik pertama munculnya keberkahan kota Mekah. Mereka sebagai garis start mulainya Mekah, nampak keberkahannya. Ya. Tapi tidak langsung ya. Prosesnya masih lama. Lalu Nabi Ibrahim setelah istrinya pasrah menerima keputusan Allah, karena Allah yang menyuruh suaminya meninggalkan dia dan anaknya di sana, Nabi Ibrahim pergi dan dia pasrah, tawakal kepada Allah. Ketawakalannya kepada Allah jauh daripada harapannya kepada suaminya sendiri. Ya, jauh lebih besar daripada harapannya kepada suami. Pergilah kamu, apa kekuatanmu dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum pergi Nabi Ibrahim, ini yang kita inginkan, Nabi Ibrahim naik ke atas sebuah tempat yang tinggi, lalu dia berdoa, dan doanya ini yang diabadikan oleh Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya saya telah menempatkan sebahagian keluarga saya di lembah yang tidak bertanaman. Kalau ada pohon duriannya di situ, enak juga lah, ada makanan. Atau pohon apel saja. Pohon apel saja. Sebagaimana dalam hadis, orang yang beribadah 500 tahun di sebuah pulau kecil. Dalam hadis dalam Mustadrak Imam Al-Hakim, walaupun para ulama melemahkannya, seorang ahli ibadah beribadah 500 tahun, ibadah kerjanya. Tetapi makannya disiapkan oleh Allah. Tumbuh pohon apel di situ. Lapar-lapar dimakannya apel. Minuman di tengah lautan itu dipancarkan oleh Allah air tawar. Ya, nanti ketika Allah perintahkan dia, ini nyimpang sedikit ya. Ketika Allah perintahkan dia untuk dihisab, hasibu abdi, hisablah hambaku, baru nanti dimasukkan ke surga. Tapi tidak mau terima dia. Saya tidak mau masuk surga itu karena dihisab. Nanti akan menampakkan rahmatmu. Tapi saya masuk ke surga. Kata Allah, hisablah hambaku agar dia masuk surga dengan keutamaan dariku. Dia tidak mau. Saya mau masuk surga karena apa yang telah saya lakukan selama itu dari ibadah. 500 tahun bukan sebentar. Ya. Jadi makanan yang kalau ada sebatang apel saja, itu sudah ada harapan, tapi tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada apa-apa ketika Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di situ. Kembali kita kepada cerita setelah Ibrahim pergi, ya. Yang tadi dia mengatakan inda baitikal muharram, di tempat rumahmu yang haram. Jadi Allah memilih semenjak diberitakan bahwa dia memilih, beritanya semenjak itu. Yang memang dari kasat mata itu tidak ada yang menjanjikan, yang menggiurkan di sana. Tetapi Allah karena telah memilih, mulailah muncul nampak keberkahan setelah itu. Setelah Nabi Ibrahim pergi, kemudian Hajar sudah kehabisan bekalnya. Perjalanan saja sudah butuh bekal yang banyak. Sampai di sana mungkin tersisa sedikit.
Tidak berapa lama kehabisan air, kehabisan apa, dan anaknya menangis karena ASI-nya tentu berkurang. Dan bahkan mungkin tidak ada lagi karena dia juga tidak makan dan minum. Melihat anaknya menangis kehausan, itu yang membuat dia bersedih. Maka dia naik puncak ini, naik gunung satu lagi untuk mencari sumber air. Ternyata tidak didapatkannya. Setelah berusaha 7 kali, lari sana, lari sini, naik puncak gunung ini, puncak gunung itu, Safa dan Marwah tentunya. Sementara air yang diberikan oleh Allah, yang dicari oleh Hajar itu, munculnya dari Nabi Ismail yang masih bayi. Ya. Terkadang usaha kita itu diberikan hasil oleh Allah bukan dari jalur usaha itu sendiri, tetapi dari jalur yang lain. Air Zam-Zam keluar dari celah-celah kaki Nabi Ismail yang masih bayi. Sementara yang berusaha mencari air siapa? Ibunya. Kembali kita kepada pilihan Allah. Allah memilih Mekah, dan ternyata Mekah menjadi tempat yang suci. Sampai hari ini keutamaan salat di sana 100.000 kali salat di masjid Musalla Imam Syafi'i ini. Ada yang sudah 100.000 kali salat di sini? Pengurus yang membangun dari awal pun belum. Umurnya pun belum mungkin untuk 1.000 kali salat. 1.000 kali salat. Bayangkan bagaimana itu 1 kali salat di sana. Ini yang juga mendorong para untuk semakin sering umrah untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian Allah juga memilih waktu. Memilih waktu. Yang kita tekankan di sini bahwa bila mana Allah memilih, maka pilihan Allah SWT menjadi hal yang sangat luar biasa. Allah memilih Ramadan, memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang berkah, dan keberkahan Ramadan itu bukan untuk menambah kemuliaan Allah. Catat baik-baik, keberkahan Ramadan itu Allah pilih bukan untuk menambah kekayaan dan kemuliaan serta keagungan Allah, tetapi untuk memberikannya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Memberikannya kepada orang-orang yang beriman. Di antara keberkahan dan keutamaan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang wajib berpuasa orang-orang yang beriman. Loh, kok bisa keberkahan? Justru kesusahan. Kenapa kita mengatakan bulan Ramadan sebagai bulan wajib berpuasa itu keberkahan, padahal puasa itu berat, susah? Apa tidak mungkin pertanyaan ini muncul? Mungkin saja. Ustaz kan mengatakan bahwa keutamaan Ramadan yang pertama, Allah fardukan di dalam bulan ini puasa. Apa hubungannya dengan keberkahan Ramadan? Padahal puasa itu susah. Menahan diri dari makan dan minum dan pembatal puasa yang lain semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu susah, berat. Menderita kita. Ya. Untuk menunggu saat-saat berbuka puasa itu susah, luar biasa. Lalu apa hubungannya dengan keberkahan Ramadan? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk mengetahui bahwa puasa yang difardukan oleh Allah keberkahan pada bulan Ramadan dari keutamaan puasa itu sendiri. Ya, keutamaan puasa itu sendiri. Ternyata puasa ini, ternyata ibadah puasa di mana kita diperintah untuk tidak makan, tidak minum, dilarang untuk melakukan pembatal-pembatal puasa, bahkan menjaga lidah, menjaga diri dari berdosa, menjaga ibadah-ibadah yang fardu selama berpuasa, itu nilainya sangatlah besar, keutamaannya luar biasa. Ya. Di antara keutamaan puasa, ya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa puasa itu menjauhkan dari neraka. Tidak tanggung-tanggung, menjauhkan dari api neraka. Dan itu bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya puasa Ramadan, puasa sunnah. Puasa sunnah itu juga termasuk di dalam keutamaan ini.
Karena Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah atau karena Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka 70 kharifan, 70 kharif. Kharif itu di antara maknanya 1 tahun, berarti 70 tahun. Itu 1 hari puasa. Itu untuk puasa apa? Semua, puasa sunat dan puasa wajib. Puasa sunat saja termasuk di dalamnya, apalagi puasa wajib. Sementara puasa wajib itu tingkatannya di atas puasa sunnah. Puasa wajib itu kemuliaannya, keutamaannya di atas puasa sunnah. Dari mana kita menyimpulkan? Dari hadis kursi. Nabi SAW mengatakan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Ini menunjukkan bahwa amalan wajib itu jauh lebih mulia daripada amalan yang sunnah. Jangan sampai kita melalaikan yang wajib dan yang fardu lantaran mendahulukan yang sunnah. Tertipu kita. Ternyata itu perangkap setan. Kata Ibnul Qayyim, salah satu yang menjadi perangkap setan adalah menyibukkan seseorang dari yang wajib disebabkan oleh yang sunnah. Lalai dia dari yang wajib disebabkan oleh yang sunnah. Ini termasuk perangkap yang kesekian dari perangkap-perangkap syaitan, seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau puasa sunnah termasuk dalam hadis tadi, menjauhkan pelakunya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan, maka tentu lebih utama lagi puasa wajib berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwa Allah sangat menyukai taqarrub yang dilakukan oleh seorang hamba dengan dalam bentuk yang wajib. Karena Allah mewajibkan itu lantaran Allah mencintai. Mewajibkan puasa lantaran Allah mencintai puasa tersebut untuk hambanya. Yang sunnahnya tidak terlalu seperti cinta Allah kepada yang wajib. Bukan berarti makna perkataan saya ini jangan mengamalkan yang sunnah-sunnah. Tidak. Karena lanjutan hadis qudsi tadi adalah wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Dia sudah prioritaskan yang wajib, tetapi dia tambahkan dengan amalan yang sunnah, dihiasinya ibadah-ibadahnya dengan amalan yang ibadah-ibadah fardunya, ibadah-ibadah wajibnya dengan amalan-amalan yang sunnah. Kalau dia yang wajib itu solat, maka dia hiasi dengan solat-solat sunat. Kalau itu puasa, dihiasinya dengan puasa-puasa sunat. Kalau itu zakat, dihiasinya pula dengan sedekah-sedekah sunnah. Tidaklah bila mana seorang hamba menghiasi dirinya dengan amalan-amalan yang sunnah, sampai aku mencintainya, hatta uhibbah. Jadi mengamalkan yang sunnah itu setelah memprioritaskan yang fardu, sebab meraih kecintaan Allah. Berdasarkan hadis ini, catat baik-baik. Mengusahakan menghiasi ketaatan kita yang fardu dengan yang sunnah-sunnah, yang nafilah, itu sebab untuk mendapatkan stempel cinta dari Allah. Uhibbah, kata-kata saya mencintaimu, I love you. Jangan dianggap ini perhubungan laki-laki perempuan saja. Allah yang mengatakan itu. Nabi SAW mengabarkan dalam hadis qudsi yang lain, innallaha idza ahabba abdan da'a Jibril. Ya, Allah bila mana sudah menetapkan mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Apa kata Allah ke malaikat Jibril? Inni uhibbu fulanan.
saya sesungguhnya mencintai si fulan. Disebut nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mau tidak kita menjadi orang yang disebut namanya? Di mana Allah mengatakan, saya mencintai Abdurrahman. Misalnya ada seseorang namanya Abdurrahman, atau mencintai Salihah atau Fatimah dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi Allah mengikrarkan cinta tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, seseorang bila mana mencintai saudaranya, hendaklah dia menyampaikan cinta itu kepadanya. Katakan, inni uhibbuka fillah. Ini bukan urusan bukan urusan pemuda dan pemudi, orang berpacaran. Ini kata-kata uhibbuka fillah ini diselimuti oleh setan. Kalau masih pacaran, di media-media sosial mengatakan kepada seorang ikhwan, mengatakan kepada akhwat, inni uhibbuki fillah. Ini di bawah bakwan ini. Udang di bawah bakwan yang diperangkap oleh syaitan. Tetapi kalau sesama yang tidak memunculkan fitnah, tidak apa-apa. Kembali kita kepada hadis tadi, Allah mencintai hatta uhibbah. Nah, kalau sudah Allah mencintai, maka semua tindak tanduknya, perbuatan, kegiatannya, aktivitasnya diridai oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu. Ini luar biasa keutamaan orang kalau sudah dicintai oleh Allah. Semua aktivitas yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke pembahasan kita, bahwa puasa menjauhkan dari neraka. 1 hari saja, dan itu puasa sunat sudah mendapatkan keutamaan itu, apalagi puasa fardu. Yang kedua, dari keutamaan puasa yang menjadi ibadah yang difardukan oleh Allah, dipilih bulan Ramadan waktunya. Puasa itu bau mulut orang yang sedang berpuasa, lantaran puasanya puasa syar'i yang disyariatkan oleh agama, itu bau mulutnya di dunia bau, tetapi di sisi Allah nantinya lebih harum dari kasturi. Hadis sahih, la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Benar-benar khaluf, yaitu bau yang keluar dari perut kosongnya orang yang berpuasa, itu di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Ini menunjukkan puasa itu mulia, mengharumkan yang busuk, mengharumkan yang bau. Tetapi nanti di dunia jangan coba-coba lagi mendekatkan hidung di mulut orang berpuasa. Saya ingin mencoba, benar tak hadis Nabi? Tetapi itu nanti, ketika kita bergembira dengan puasa kita di sisi Allah. Karena ini semuanya balasannya nanti di akhirat. Ya. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan kesuksesan akhirat, kemenangan akhirat. Jangan diharapkan balasan di dunia. Seperti tadi ingin mencari tahu tentang kevalidan sebuah hadis, dicocok-cocokkan dengan di dunia. Dengan apa yang terjadi, ini jelas-jelas bau kok. Ya memang bau di dunia, tetapi nanti di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Jadi nanti orang yang berpuasa mulutnya harum di akhirat. Mulutnya harum di akhirat. Itu sebelum ke surga. Karena kalau di surga dia akan, ini di antara keutamaan puasa, dispesialkan oleh Allah pintu untuk masuk ke dalam surga, pintu yang hubungannya dengan puasa. Yang tidak puasa jangan harap masuk surga melalui pintu tersebut. Bisa jadi dia karena tidak berpuasa, bukan karena mengingkari kewajibannya, karena di dunia tidak berpuasa, dia harus minum nanah dan darah dahulu. Di mana? Di neraka. Karena meninggalkan kewajiban, dosa besar. Kalau Allah tidak mengampuni,
maka dia sebelum minum minuman di surga, dia akan dimasukkan ke neraka. Karena ini keyakinan Ahlussunnah bahwa pelaku dosa besar bila mana tidak bertaubat dan tidak mendapat ampunan nanti di akhirat, dia pasti dibersihkan terlebih dahulu di api neraka. Dan dia pasti keluar dari neraka. Pasti keluar. Ini keyakinan siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Selama dia tidak mengharamkan dosa besar. Nanti ketika masuk ke surga, jangan harap dia masuki pintu Rayyan. Jangan harap dia masuk ke pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu untuk orang yang berpuasa di dunia. Masuk melewati pintu itu bahagianya luar biasa. Alhamdulillah, saya dahulu puasa di dunia. Ternyata pintunya sudah nampak, dan untuk melewati pintu itu kebahagiaan yang luar biasa. Sebagaimana mereka bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Inilah tamu yang mana, inilah keistimewaan tamu yang akan datang ini, karena salah satu keutamanya puasa, dan salah satu keutamaan Ramadan itu diwajibkan puasa, dan puasa itu tadi membuat pelakunya masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Kemudian juga tadi bau yang keluar dari mulutnya itu di akhirat nanti seharum-harumnya. Berarti kalau yang tidak puasa atau yang puasanya tidak ada nilainya, karena ini berhubungan erat dengan nilai puasa, maka kalaupun tidak punya bau, dia tidak memberikan harum, tidak memiliki harum nanti di akhirat, karena puasanya tidak bernilai. Sama dengan orang selesai ujian tapi tidak naik kelas. Selesai ujian tapi dia tidak naik kelas karena hasilnya tidak ada. Ini yang perlu kita camkan baik-baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke tamu kita. Tadi apa keutamaan yang pertama? Itu kemuliaan puasa. Sementara yang kita bicarakan tamu kita, yaitu Ramadan. Nah ini Allah mewajibkan puasa. Ya, saya katakan tadi, kok bisa kewajiban puasa itu adalah keberkahan Ramadan? Itu yang saya ingin jelaskan tadi. Kenapa mewajibkan puasa di bulan Ramadan ini termasuk menjebak berkahnya Ramadan? Karena puasa itu baru masuk. Karena puasa itu ibadah yang mulia. Salah satu bentuk kemuliaannya itu yang Bapak sebutkan tadi, menjauhkan dari api neraka. Kemudian bau mulut di dunia ini kelantaran puasa ternyata nanti harum di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuk surga saja untuk mereka yang berpuasa dikhususkan pintunya. Bukan berarti pintu yang lain mereka tidak masuk. Mereka masuk dari pintu itu semua, dan salah satu pintu karena puasa mereka akan masuk pintu Ar-Rayyan, yang nanti akan berbahagia, bergembira, bersukacita mereka melewati pintu tersebut untuk masuk surga. Yang kedua dari keutamaan bulan Ramadan, ya, mungkin semua kita sudah mengetahuinya ya, yaitu tentang dibukanya pintu-pintu surga. Sudah tahu semua ya? Dibukanya pintu-pintu surga. Lalu apa yang dimaksud dengan dibuka pintu surga ini? Yaitu daya tarik untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Karena dibukanya pintu surga itu membuat orang-orang beriman mudah melakukan amal ketaatan yang mendekatkan ke surga, yang membawa masuk ke dalam surga yang terbuka pintu-pintunya. Itu kata para ulama seperti Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan makna bahwa pintu-pintu surga itu dibuka, yaitu dengan dimudahkan orang-orang beriman beribadah. Ya. Itu maknanya, bukan berarti pintu surganya tidak dibuka. Ya, dibuka pintu surga, tetapi dengan dibukanya pintu surga, orang-orang beriman mudah melakukan ketaatan dan ibadah. Dan ini dirasa kita saksikan fakta dan realitanya bahwa di bulan Ramadan orang suka beribadah, mudah melakukan ketaatan. Ya, mudah melakukan ketaatan karena memang nuansanya surgawi.
kondisinya memang luar biasa. Seakan-akan ketika dibuka pintu-pintu surga itu, aroma surga menyebar kemana-mana dan memberikan daya tarik kepada orang yang beriman untuk banyak beramal. Ya. Kemudian lawannya yang ketiga dari keutamaan Ramadan adalah ditutup pintu-pintu neraka. Ditutup pintu-pintu neraka. Kata para ulama, zahirnya pintu neraka ditutup, yang hikmahnya adalah susah untuk berbuat maksiat dan dosa. Bukan susah ya, kecil kemungkinan atau jarang orang berbuat dosa dan kemaksiatan dengan mudah. Dipersempit oleh Allah pintu-pintu dosa. Ya. Jadi untuk berdosa itu susah. Orang berpikir-pikir, saya bagaimana pula puasa bagaimana pula berdosa, saya sedang berpuasa. Ketika dia hendak berdosa, teringat dia puasa. Ya. Itu yang membuat dia semakin jauh dari neraka. Apatah lagi ditambahkan keutamaan Ramadan yang keempat, yaitu setan-setan dirantai, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan dirantai dan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara setan itu tugas hidupnya apa? Membawa ke neraka. Ya. Tujuan dia yang terutama iblisnya. Iblis itu adalah pemimpinnya setan. Dia yang abadi. Dia yang abadi. Dan iblis itu dari bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika diperintah oleh Allah bersama malaikat. Ya. Tidak mau disujudkan yang memerintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengingkari perintah Allah dan kufur terhadap perintah Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala campakkan dia dari rahmatnya, dan dialah yang membawa bala tentaranya dari bangsa jin juga dan juga dari bangsa manusia untuk membawa gerombongan sebanyak-banyaknya ke neraka. Itulah hidupnya syaitan. Maka manusia selalu bermusuhan. Permusuhan itu permusuhan antara surga dan neraka. Allah menetapkan bahwa syaitan dengan manusia bermusuhan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Tetapi banyak manusia yang selalu bersahabat dengan syaitan, dengan perbuatan-perbuatan dan tindak tanduknya. Nah, di bulan Ramadan istimewa. Musuh kita tidak perlu lagi khawatir. Ya, musuh kita sudah diikat oleh Allah dan tidak akan leluasa memusuhi kita. Ya. Dia sudah terbelenggu dan tidak lagi membisik-bisikkan, menggoda, merayu, membawa ke neraka. Berarti kesempatan untuk ke neraka setelah ditutup pintu-pintunya, untuk mendekat saja sudah diperkecil dan dipersempit oleh Allah dengan diikatnya setan-setan. Ini menunjukkan Ramadan itu berbeda. Allah memberinya keutamaan-keutamaan dan keberkahan-keberkahan. Yang kelima, bahwa Allah tetapkan pada setiap malam dari malam-malam Ramadan, dan itu tidak ada di malam-malam yang selainnya, di bulan-bulan yang lainnya. Pada setiap malam, kalau Ramadan itu 30 malam, berarti selama 30 malam tersebut, itu Allah ada saja memberikan pembebasan terhadap hambanya dari api neraka. Ya. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Wadzalika kullu lailatin. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang Ia bebaskan dari neraka, dan itu berlaku setiap malam. Malam pertama ada orang-orang yang dibebaskan, malam kedua ada, malam ketiga ada, terus sampai malam terakhir. Malam terakhir itu malam hari terakhir Ramadan. Bukan malam Idul Fitri. Kalau malam Idul Fitri kan sudah malam 1 Syawal. Tetapi malam hari terakhir Ramadan.
Itu sampai malam hari terakhir Ramadan itu ada orang-orang yang memang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Dan ini keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan tamu yang akan kita sambut ini yang berikutnya, yang ke-6 ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan ini untuk mengingatkan yang lalai, untuk memotivasi yang kurang semangat. Allah siapkan setiap malam ada yang menyeru, ya, bahwa ada dua penyeru, tentunya dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang satu menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, menghadaplah. Ya, menghadaplah. Inilah waktunya. Kalau memang kamu ingin kebaikan, ini kesempatan. Dan ini, kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan mendapatkan. Kemudian penyeru yang kedua, ya baghiyasy syarri aqsir atau adbir. Wahai orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Ini bukan waktunya. Jadi memang luar biasa. Segala sarana untuk menjadi sukses di bulan Ramadan itu dibuka selebar-lebarnya, dimudahkan semudah-mudahnya oleh Allah dengan segala macam pos-posnya, dengan segala bentuk jalurnya. Dari siang harinya, malam harinya dibukakan oleh Allah untuk menjadi seorang hamba yang menang di bulan Ramadan. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebahagian dari apa yang dibawa oleh tamu kita yang akan tiba. Di dunia ini, bila mana ada perhelatan, apa itu perhelatan? Acara besar, ya, dimanapun juga. Misalnya ada event-event yang mana manusia berkumpul dari berbagai daerah, kan perkumpulan ini kan bagi orang-orang yang otaknya bisnis, itu akan mempersiapkan segala apa yang membuat dia beruntung dengan momentum tersebut. Ya, orang-orang di dunia ini kalau ada nanti celah-celah untuk mendapatkan keuntungan, mereka akan bersiap-siap untuk menyambutnya. Seperti perhelatan tadi, event-event yang besar, yang tukang jualan air minumnya, yang jual mainan anak-anaknya. Saya heran ya, tidak tahu saya di sini di Pekanbaru itu, orang yang menjual es krim, balon yang isinya gas itu di mana ada pesta pernikahan, di situ mereka ada. Sini ada juga. Tidak tahu pengumumannya dari mana. Ya. Pengumumannya dari mana? Menunjukkan mereka benar-benar ingin tahu bagaimana mendapatkan celah beruntung dengan perhelatan orang lain, acara orang lain. Ini tidak Allah siapkan Ramadan itu untuk kita, tetapi kita tidak mau berlomba. Untuk orang yang beriman sebenarnya. Kamu mau jadi pemenangnya ini, pemenang dalam hal ini, pemenang dalam ini, dibuatkan bentuk-bentuk perlombaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari puasanya, dari qiyamul lailnya, dari sedekahnya, dari Al-Qur'annya, dari iftarus saiminnya, memberikan bukaan untuk orang berpuasa. Banyak perlombaan di bulan Ramadan dan semuanya dilipat gandakan oleh Allah hadiahnya. Tetapi kita merasa bukan termasuk orang yang diundang untuk berlomba. Ini yang tidak punya rasa. Kalau sudah tidak punya rasa, tidak akan mungkin ada selera untuk berlomba. Tidak mungkin ada selera. Kita adem ayem saja, melempem dan tidak ada semangat. Tidak ada yang istimewa dari persiapan kita untuk menyambut tamu yang mulia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk menyambut tamu yang tadi sedikit secuil dari keberkahannya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, mari kita persiapkan yang pertama ilmu. Karena tanpa ilmu kita tidak akan mungkin tahu. Tadi kita sudah tahu tentang ilmu, keberkahan, kemuliaan dari tamu yang
akan kita sambut, yaitu bulan Ramadan. Kita sudah tahu beberapa keutamaannya, dan itu ilmu. Yang nanti ilmu itu yang membuat kita mulai membedakan persiapan menyambut Ramadan tahun ini dengan persiapan menyambut Ramadan tahun yang lalu, tahun sebelumnya lagi, tahun sebelumnya lagi. Kalau tidak berubah seperti tahun yang lalu juga kita menyambut Ramadan, maka ilmu itu tidak berguna. Kehadiran kita di tempat ini hanya sekadar untuk hadir, tapi bukan untuk mendapatkan bekal untuk menyambut Ramadan. Kita tidak akan menjadi pemenang. Makanya sangat kita harus khawatir. Termasuk dalam ancaman Nabi SAW dalam beberapa riwayat, Nabi SAW mendoakan kerugian. Raghima anfu ahadin atau anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu thumman salakh falam yughfar lahu. Ini menunjukkan Ramadan itu bulan ampunan sebenarnya. Allah memberikan ampunan dengan royal. Ya. Allah tanpa peduli menurunkan ampunan-ampunannya. Bahkan membebaskan dari neraka. Bukan hanya ampunan, bebas dari neraka, dan itu setiap malam. Tetapi kalau kita tidak mau ampunan, apalah jadinya? Atau apalah daya kalau memang tidak ingin menang, tidak menginginkan bebas dari neraka, tidak menginginkan ampunan, tidak menginginkan pahala yang berlimpah, tidak menginginkan keutamaan. Salah satu keutamaan yang tadi tidak sempat kita sebutkan, sekarang kita sebutkan, dan ini sangat menarik, yaitu satu malam ada di bulan Ramadan itu yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini juga limpahan rahmat yang luar biasa. Kita jangan menganggap ini hanya khayalan saja, tetapi ini adalah kenyataan. Satu malam beribadah itu Allah berikan pahala lebih baik dari beribadah 1000 bulan lamanya. 30.000 malam. Untuk mencapai lama 1000 bulan itu susah. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun, sementara 1000 bulan itu 83 tahun. Hanya dengan satu malam kita beribadah. Kembali kita ke masalah tadi, kalau seandainya kita merasa bukan orang yang mendapatkan himbauan untuk berlomba, maka kita tidak akan punya selera untuk mempersiapkan diri sematang-matangnya menyambut tamu yang penuh berkah ini. Maka ilmu persiapkan. Bagaimana cara mempersiapkan ilmu? Pertama, berdoa. Ilmu itu anugerah. Minta kepada Allah ilmu. Jangan kita fokuskan baca, belajar, kajian, dengarkan kajian, tetapi kita tidak memintanya kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah ajari saya, pahamkan saya ilmu tentang puasa ini. Minta kepada Allah, Allahumma allimni, Allahumma fahimni. Ya muallima Ibrahim allimni. Wahai yang mengajarkan Nabi Ibrahim, ajarkan saya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, baca, dengar, pahami. Ya, persiapkan diri dengan buku. Kalau memang pengajian tidak terlalu banyak dan kita tidak merasa cukup sisa hari-hari sekarang ini, maka kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa bersiap menyambutnya dengan ilmu. Karena ilmu itu yang menjadikan persiapan kita berkualitas. Tanpa ilmu tidak akan berkualitas. Kalau hanya sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren yang sudah ada atau mengikuti cara yang sudah lama, cara yang seperti tahun lalu sajalah. Ini kita bukan orang yang akan menang. Tidak akan mungkin menang. Orang-orang dahulu yang saleh itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba mereka sudah bersiap. Sya'ban ini sebagian mereka sudah meninggalkan pekerjaannya, sudah tidak mengalih lagi. Tidak mengalih lagi, tidak mencari-cari barang-barang untuk dijual lagi. Dia tutup tokonya 1 bulan Sya'ban ini dia berlatih. Ada yang seperti itu, ada. Kita besok puasa baru kita bersiap-siap. Alhamdulillah sekarang kita masih tersisa beberapa hari. Maka bekali diri dengan ilmu.
Karena ilmu itu yang membuat puasa dan ibadah kita, terutama puasa tadi, berkualitas. Kemudian takwa. Takwa ini yang membuat ilmu yang kita persiapkan itu juga berkualitas. Ilmu tanpa takwa tidak ada gunanya. Tanpa takwa dia seperti terus kajian sebelum Ramadan ada tiap tahun, tetapi takwa tidak ada. Penerapannya di bulan Ramadan tidak berbeda. Ramadan yang lalu dengan yang sekarang sama. Berapa banyak engkau baca Al-Quran tahun yang lalu? Hanya 1 juz. Tahun ini juga 1 juz karena ilmunya tidak diiringi dengan takwa, mengharapkan pahala dari Allah. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua bekal itu yang memberikan keberkahan, nilai yang tinggi dalam kita menyambut bulan Ramadan. Dan saya rasa sampai di situ ya yang bisa kita uraikan. Dan saya berdoa kepada Allah bi asma'il husna wa sifatihil ula, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan. Karena bertemunya dengan Ramadan itu juga nikmat. Bertemu Ramadan itu nikmat bagi orang yang beriman. Ya. Banyak dan bertemunya dalam keadaan sehat walafiat. Ini juga termasuk nikmat. Karena ada orang yang bertemu Ramadan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Terbaring di atas tempat tidur, tidak bisa berpuasa, tidak bisa beribadah. Maka di antara yang harus kita panjatkan dari doa-doa kita adalah bertemu Ramadan sementara kita dalam keadaan tidak kurang apapun juga, terutama kekurangan iman. Ya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, kemudahan dalam melakukan semua kegiatan-kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah menerimanya, menjadikan dia amal yang makbul, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Setelah itu kita sesi tanya jawab. Yang pertama saya bertanya dan jamaah menjawab. Ya. Kalau saya bertanya ada hadiah, tetapi kalau jemaah yang bertanya tidak ada hadiahnya. Ya. Kasihanlah ustadznya. Ya. Hadiah yang pertama ini untuk masjid aja lah enggak? Ini untuk masjid. Untuk masjid Imam Syafi'i. Ini dua ya, panitia kita sisihkan di sini. Ini kumpulan khutbah Jumat. Ya. Kemudian kita ajukan satu pertanyaan pertama. Yang merasa bisa menjawab jangan langsung menjawab. Ya. Tunjuk tangan dulu. Ya. Tunjuk tangan dahulu, nanti saya memilih. Sebutkan ya. Sebutkan pembahasan pertama yang tadi kita jadikan sebagai muqaddimah sebelum tema kita bahas. Sebutkan pembahasan pertama atau poin pertama yang kita sampaikan sebelum kita masuk ke tema. Mana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saya minta satu cuma. Yang pertama yaitu menekankan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya benar dan ini hadiahnya. Ya. Silakan diambil. Silakan. Ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan salah satu bentuk syukur yang tadi kita jadikan sebagai pembahasan pertama. Sebutkan salah satu bentuk syukur. Ya. Silakan. Ya, itu salah satu cara, bukan bentuk. Memuji Allah dengan kenapa? Iya, memuji hubungannya dengan syukur apa? Apa yang dipuji? Lantaran apa kita memuji Allah? Kenapa kita memuji Allah?
Itu yang saya inginkan. Ya, memuji Allah lantaran nikmat yang Ia berikan. Jawabannya yang ini benar, yang ini juga benar sebenarnya, tapi tidak terlalu tepat. Ya. Kedua-duanya dapat hadiah. Ya. Silakan. Silakan, Pak. Berikutnya, sudah. Salah satu dari persiapan yang kita sampaikan tadi dalam menyambut bulan Ramadan adalah mempersiapkan ilmu. Ya, mempersiapkan ilmu, berbekal ilmu. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri dengan ilmu? Silakan. Ya, jawabannya benar karena baru-baru tadi. Ya, terakhir. Silakan. Ya, terakhir. Silakan, Pak. Terakhir, siapa yang mau menjawab? Tidak ada. Siapa yang mau menjawab? Tidak ada yang mau jawab. Sini. Ini dia. Ya. Kan menjawab. Ya. Silakan. Ya. Saya hanya bertanya siapa yang menjawab, saya. Nanti sudah jawabnya. Ya. 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 Kan bukan pertanyaan tentang materi, pertanyaan siapa yang menjawab, saya. Ya, selesai. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan. Ini? Ya, ini dia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan menetapkan hati yang lemah ini atas senantiasa istiqamah di jalan yang hak. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya harus bersikap ketika saya menyanggupi untuk berpuasa namun di sisi lain saya memiliki anak yang masih berusia 4 bulan dan ASI eksklusif? Ya. ASI eksklusif itu bagaimana? Hah? Selama 6 bulan. Ya, berarti membutuhkan kesiapannya dengan diri apanya agar asinya tetap layak untuk diberikan kepada anaknya tanpa ada makanan tambahan. Ya. Pembahasan tentang ibu yang menyusui dan juga wanita yang sedang hamil ini dibahas oleh fuqaha, ya, oleh ulama-ulama fikih tentang apakah mereka boleh berbuka atau tidak. Sepakat para ulama bahwa wanita yang menyusui dan yang sedang hamil, ya, boleh berbuka. Sepakat mereka boleh berbuka. Ya. Kemudian mereka khilaf tentang apa yang dilakukan, bagaimana cara menggantinya. Ada yang mengatakan diganti dengan qada. Cukup dengan qada, yaitu berpuasa di hari-hari yang lain. Dan ada yang mengatakan cukup dengan fidyah. Cukup dengan fidyah, yaitu tanpa mengqada dan dia cukup dengan fidyah dan tanpa mengqada di hari-hari yang lain. Kemudian ada yang merinci. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ini ada yang pendapat yang ketiga ini. Yang pertama, wanita yang berbuka di bulan Ramadan, ya, karena menyusui atau karena hamil, dia berbuka kemudian mengqadanya di hari-hari yang lain.
Selama berapa? Selama dia tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa 30 hari atau selama bulan Ramadan, berarti dia cicil menggantinya selama 1 tahun. Ya. Untuk sampai datang Ramadan berikutnya. Kalau seandainya setengah bulan dia mampu dan setengah bulan lainnya tidak mampu, berarti setengah bulan dia mesti mengqadha. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua fidyah, yaitu memberi makan. Untuk 1 hari dia tidak berpuasa, 1 fakir miskin. Fafidyatun ta'amu miskin. Memberi fidyah makanan, berupa makanan kepada 1 fakir miskin. Bila mana dia tidak berpuasa 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari, berarti selama itu pula dia memberi makan. Bisa dengan cara membayarnya sekaligus di akhir Ramadan. Ya. Setelah Idul Fitri atau di akhir Ramadan memberikan sekaligus 30 paket makanan, nisfu sa', setengah zakat fitri, ya, kepada 1 fakir miskin. Setengah zakat fitri itu, kalau zakat fitrinya 2,5 kilo, separuhnya. Kalau zakat fitri 3 kilo berarti 1,5 kilo untuk 1 fakir miskin. Itu kalau beras. Ya, para ulama membolehkan 1 porsi makanan, 1 nasi bungkus, ya, untuk 1 hari dia berbuka berarti 30 nasi bungkus kalau Ramadannya 30 hari. Bisa sekaligus, bisa dia angsur hari per hari. Hari pertama sorenya ketika berbuka dia beri makan 1 miskin. Besoknya demikian pula sampai berakhir Ramadan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mendetilkan, merinci. Kata mereka, bila, kalau tadi kan, bila yang dikhawatirkan apalagi ketika menyusui waktu ASI eksklusif ini, bila yang dikhawatirkan adalah anaknya, kalau dia tetap berpuasa maka pertumbuhan anaknya akan terganggu. Berarti yang dikhawatirkan anaknya, bukan dia. Dia puasa tidak apa-apa, tidak akan pingsan, dia tidak akan apa-apa, tetap sehat, tetap kuat. Tetapi yang dia khawatirkan anaknya. Begitu juga ketika hamil, yang dikhawatirkan janinnya, lalu dia berbuka. Kata para ulama, sebagian pendapat mengatakan bahwa kalau unsur berbukanya itu adalah eksternal, anaknya atau janinnya, bukan karena dia, maka di samping mengqadha dia membayar fidyah. Ini ada yang berpendapat demikian. Lalu kesimpulannya, tentu kita juga merinci. Kalau saya pribadi, wallahu ta'ala alam, dilihat dari kehamilan dan melahirkannya wanita ini. Bila seandainya dia termasuk wanita yang subur dan juga suka banyak anak, karena tidak semua yang subur mau punya anak, ya, dia subur dan suka punya anak, itu yang dimaksud dengan walud. Walud itu yang suka banyak anak. Tidak apa-apa mengurusi 1, 2, 3, 4, 5 anak, dan bahkan dia berbahagia karena itu perjuangannya, ya, untuk membentuk anak-anak yang saleh, mentarbiah anak yang saleh. Lalu konsekuensinya nanti Ramadan tahun ini dia menyusui, Ramadan tahun yang akan datang dia hamil, berikutnya menyusui, hamil lagi, maka ke fidyah lebih condong, ke membayar fidyah lebih condong. Tetapi kalau orang wanita itu hamil dan melahirkannya hanya 1 kali dalam 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan 5 tahun, bahkan 6 tahun, dijarakkannya keturunan anak-anak keturunannya, maka saya rasa mengqadha lebih tepat, karena berpuasa itu ibadah yang punya rasa sendiri. Sementara fidyah itu tidak punya rasa. Ya. Fidyah tidak punya rasa. Terkadang orang sekarang ini tinggal transfer dia. Apalagi dengan aplikasi HP ini, transfer ke lembaga tertentu, kemudian dibeli ini untuk bayar fidyah. Selesai. Tidak terasa dia ibadah puasa. Sementara ibadah puasa itu tadi keutamannya apa? Luar biasa. Bau yang orang yang bayar fidyah ada bau mulutnya. Ketika dia mentransfer bayar fidyah itu, makan mulutnya isi makanan. Ya. Kan tidak terasa puasa. Tidak terasa puasa. Makanya kalau memang ada kesempatan untuk mengqadha, qadha. Ya, kecuali dalam kondisi yang tadi. Ini pendapat saya, ya, yang saya lihat
bisa dirincikan, tidak menjawab harus fidyah atau tidak menjawab harus qada. Dilihat dari kehamilan dan melahirkannya wanita tersebut, wallahu a'lam. Bagaimana, ini pertanyaan kedua, bagaimana ketika haid yang saya alami 7 hari, bagaimana ketika haid yang saya alami 7 hari tampak keluar darah, kemudian stop 1 hari, kemudian keluar lagi 5 hari, dan biasanya saya haid paling lama 8 hari, mohon penjelasannya Ustaz. Kalau kebiasaan ibu 8 hari berarti plek yang keluar berbentuk darah itu adalah haid. Karena 7 hari kering misalnya, kemudian hari yang ke-8 masih ada plek, berarti itu termasuk haid. Sebagaimana jelaskan dari Ummu Atiyah atau yang lainnya dari wanita sahabat, kunna na'uddul qudrata was sufrata fil haidi haidatan. Ya. Kami menganggap bahwa plek kuning atau merah di waktu masa haid itu termasuk haid. Kalau itu di luar haid, di luar waktu kebiasaan dan siklusnya sudah tidak lagi, maka itu tidak termasuk haid. Darah yang keluar setelah 8 hari itu bisa jadi istihadah. Karena darah yang keluar dari wanita ini itu sangat erat hubungannya dengan tingkat stres wanita. Semakin banyak tingkat stresnya wanita, maka akan berpengaruh besar kepada keluarnya darah dari rahim. Ya, keluarnya darah dari rahim. Dan bukan hanya di zaman kita, di zaman Nabi bertahun-tahun seorang wanita keluar darah. Dan itu istihadah. Bagaimana nanti dia membedakan antara daerah penyakit istihadah ini yang hukumnya sama dengan wanita suci, yaitu dengan warna. Ya, kapan datang haidnya, kapan bukan darah haid, itu dari warna, dari aroma, dari menyesuaikan dengan kerabatnya wanita. Misalnya kalau dia punya kebiasaan sebelum istihadah, diikuti kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya, itu saja, walau setelah itu keluar darah terus. Atau kalau tidak punya kebiasaan, dia mengikuti saudari perempuannya, menjadikan pedoman itu, dan itu yang dijelaskan para ulama. Jadi kalau kasus yang ditanyakan ini, berarti hari yang ke-8 itu termasuk haid, yang ke-9-nya bisa jadi istihadah, dan ibu saya anjurkan untuk periksa ke dokternya, untuk konsultasi dengan dokter kandungan, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin bertanya, apakah boleh salat tarawih digabung dengan salat witir? Bagaimana caranya? Gimana caranya? Witir itu ganjil, tarawih genap. Gimana caranya? Mungkin pertanyaannya, witir itu 3 rakaat langsung, tapi niatnya witir bukan tarawih. Ya. Atau waktunya, selesai tarawih langsung witir. Tidak apa-apa, kalau maksudnya adalah tarawih 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat, waktunya sama, selesai tarawih langsung tambah 3 rakaat, baik itu dipisah 2, 1, atau ketiganya 1 tanpa tasyahud awal, boleh. Kalau dipisah, misalnya sekarang selesai tarawih, ini terkait dengan solat orang di Masjid Nabawi dan Masjid Mekah. Masjid Nabawi itu kan imamnya 2. Saya dapat jadwal tadi ya, 10 rakaat pertama, 10 rakaat kedua. Ada orang yang memilih untuk 11 rakaat. Dia ikut imam yang pertama, selesai 10 rakaat, nanti dia witirnya nanti sendiri di rumah. Ini kan terpisah. Kalau itu yang dimaksud, boleh saja. Boleh saja. Tetapi kalau kalau dimaksud adalah menyatukan niat di satu solat, misalnya kita sekarang solat dari awal, rakaat pertama sampai witir, bahwa itu adalah gabungan dari tarawih dan witir, mungkin juga tidak mengapa ya, karena memang witir itu penutup salat malam. Kata Nabi SAW, salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukumus subha falyutir atau falyarka' rak'atan tutiru lahu ma qad shalla.
Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Bila seseorang mengkhawatirkan masuk waktu subuh, salat 1 rakaat sebagai witir dari salat-salat yang sebelumnya. Ya, tidak apa-apa. Kalau itu bentuk pertanyaan, pada hakikatnya jawabannya boleh-boleh saja. Ya. Saya ulangi lagi ya. Tahu saya salah paham juga. Apakah boleh salat tarawih digabung dengan salat witir? Pak. Ya. Ya. Itu yang saya jelaskan tadi, kayak kejadian di Masjid Nabawi di Haram, dia salat 10 rakaat, kemudian witirnya setelah itu. Kan juga tidak paham ya? Tidak bisa pahami. Saya juga tidak paham. Tapi jawabannya kemungkinan tadi, pada hakikatnya boleh. Karena memang salat malam ini selalu ditutup dengan witir. Yang sebelumnya bisa tarawih, bisa salat tahajud, kita tetap ditutup dengan witir. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Bagaimana menjaga hati agar tidak mengharapkan sesuatu yang belum waktunya? Semua yang belum datang waktunya kita berharap memang. Ya, kita sekarang sudah umur 18 tahun, berharap untuk cepat nikah. Tidak apa-apa. Ya, boleh saja. Ya, boleh saja. Sekarang kita berharap untuk bisa disampaikan ke Ramadan, ini juga harapan yang benar. Ya, berdoa malah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tidak mengapa. Kecuali kalau kita lebih condong ke negatifnya. Berkhayal tidak ada ikhtiar. Ini yang mungkin tercela. Ya. Kalau kita berharap sesuatu sebelum tiba waktunya, justru kita disuruh berharap surga, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, sementara surga baru kita masuki kapan? Setelah mati, setelah meninggal dunia. Ya. Nah, ini jawabannya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, salah satu keutamaan Ramadan, setan dirantai dan dibelenggu, tetapi kenapa kejahatan dan maksiat tetap ada? Setan manusia. Jawabannya setan yang dimaksud setan jin ya, yang dibelenggu. Makanya tidak ada manusia yang dibelenggu. Ada? Tidak. Setan yang dikabarkan dibelenggu itu setan dari bangsa jin. Ya. Sementara ada setan lain yang dari bangsa yang lain. Dari bangsa manusia ada setan. Kemudian manusia ini kan punya hawa nafsu. Jadi untuk berdosa itu, unsur berbuat dosa itu bukan hanya setan. Ada unsur internalnya, ada unsur eksternalnya. Eksternal itu yang setan. Sementara dari kitanya, an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu condong untuk berbuat dosa, itu yang ada. Dan ternyata itu pun di bulan Ramadan melemah karena puasa. Tetapi orang yang memang ingin berbuat dosa, tidak ada yang berpengaruh baginya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Makanya penyeru tadi, ya baghiyasy syarri, menunjukkan di sana banyak yang orang ambisius terhadap dosa. Kapanpun, dimanapun, sampai dekat Ka'bah pun dia berdosa. Karena memang condongnya berbuat dosa. Nah, Abu Jahal sudah dekat dengan Nabi, tetapi tidak juga menerima kebaikan. Jadi kalaupun ada kejahatan, itu bukan lagi dari faktor eksternal yaitu syaitan, tetapi dari manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Apakah termasuk sifat tercela jika kita hanya mengkhususkan bulan Ramadan meningkatkan ibadah? Justru ini yang dilakukan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan bahkan disebut terakhir Ramadan, yajtahidu fil asri ma la yajtahidu fi ghairihi. Ramadan itu pun juga ada frekuensinya. Semakin ke ujung semakin semangat dan bukan anti klimaks. Ya, semakin ke ujung semakin melemah. Tidak, justru semakin, dalam perlombaan dunia pun seperti itu. Perlombaan dari cepat itu, awalnya kan sebelum apapun yang cepat-cepat ya,
pakai kendaraan atau berlari, itu kalau sudah hampir ke garis finish mereka berpelan-pelan, tidak, semakin mempercepat larinya. Begitu juga yang pakai motor itu. Kalau sudah hampir garis finish terakhir, mereka akan memperkencangnya. Putaran terakhir akan memperkencangnya. Begitu juga lari. Itu duniawi. Ya. Apalagi akhirat. Makanya Nabi SAW terapkan semakin mendekat Ramadan 10 terakhir itu waktu benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak ketaatan. Jadi memang istimewa. Tetapi jangan sampai pula di bulan-bulan yang lain kita berdosa terus, nanti Ramadan baru beribadah. Tidak, maksudnya bukan itu. Beramal, beribadah jauh dari dosa, tetapi Ramadan tingkatkan. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Terakhir. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum salat sunnah tarawih di setiap malam ke-16-nya mengkhususkan kunut witir sampai selesai Ramadan, sementara malam ke-1 sampai ke-15 tidak ada? Wallahu a'lam. Kunut itu dilakukan di salat witir. Kapanpun di luar Ramadan, di dalam Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, karena khususnya witir. Sifat kunut witir. Jadi tidak ada pengkhususan malam tertentu. Ya. Bila memang ingin melakukannya, tetapi tidak mesti semua, tidak mesti juga dikhususkan malam-malamnya. Tapi kalau misalnya digantikan malam pertama, kedua tidak, ketiga, keempat tidak, atau tadi kalau tahun ini misalnya dari 1 sampai 15, tahun depan 16 sampai 30, agar tidak terkesan mengkhususkan bilangan tertentu. Ya, kalau memang dilakukan dari 16 sampai terakhir, tahun depannya dari awal sampai 15, atau tahun berikutnya dari 1 sampai 30, agar tidak terkesan apa? Mengkhususkan bilangan tertentu, karena ini butuh dalil. Sementara kunut itu kekhususan witir. Kunut witir. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita tutup pelajaran kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga.